adik-adik, selamat datang di Ibadah Online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wah, hari ini nih kita sudah memasuki tahun 2021, Kak Adeline. Luar biasa banget nih, Kak Adeline, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kakak gimana kabarnya? Luar biasa dong pastinya. Nah, adik-adik pasti juga dalam keadaan yang luar biasa dan sehat dong. Yuk, saat ini kita mau mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita mau berdoa dulu yuk. Ayo ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu yang selalu baru di sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Penuhi setiap hati kami. Kiranya Engkau juga yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan ya Kak Adeline. Ya Kak. Nah, kakak ajak untuk adik-adik yang di rumah kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Iya, bangkit berdiri yuk. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, katakan haleluya. haleluya. Boleh tepuk tangan dulu yuk sama-sama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita ulangi lagu ini dari awal ya adik-adik. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang.
adik-adik, saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh silahkan duduk dulu. Yuk kita mau sungguh-sungguh sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Katakan dari awal. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Sama-sama angkat tangan kalian. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Lebih sungguh lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Amin. Kaulah dambaan hatiku. Sembah, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama mengucap syukur. Yuk bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus baik, Engkau sangat baik. Haleluya.
Yuk adik-adik bilang terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kalian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita sama-sama mau berdoa, yuk ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. mengucap syukur Tuhan. Kalau 1 tahun kemarin Kalau 1 tahun kemarin kami bisa lalui kami bisa lalui itu semua itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan karena Tuhan. penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Terima Yesus. kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Engkau sungguh baik untuk hidup kami. untuk hidup kami. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, kami siap kami siap untuk mendengarkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. kebenaran firman-Mu. Tuhan, Tuhan, tolong kami tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu firman-Mu di hidup kami. di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa Kami telah dan berdoa mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama adik-adik kita katakan Amin. amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sukacita, sehat, pasti kakak tahu adik-adik diberkati Tuhan, tetap sehat, tetap sukacita. Nah, hari ini, bulan ini adalah bulan baru nih, di tahun yang baru. Bulan pertama di tahun yang baru, di tahun 2021. Nah adik-adik, walaupun di tahun ini kita masih belum bisa bertemu untuk beribadah lagi seperti dulu, berkumpul bersama, tapi kakak percaya adik-adik tetap sukacita, adik-adik tetap semangat, tetap diberkati Tuhan dan tetap semangat ibadah. Nah di tahun baru yang ini, di tahun 2021, di bulan ini kakak mau kembali bawakan cerita firman Tuhan buat adik-adik. Cerita dari tokoh Alkitab, cerita baru, cara baru bagaimana kita hidup memulai sesuatu yang Tuhan suka di tahun yang baru ini. Apa sih yang Tuhan mau kamu lakukan di tahun ini? Nah hari ini kita mau belajar. Nah adik-adik, tema untuk bulan ini, di tahun baru ini, di bulan Januari adalah menjadi teladan. Nanti kakak-kakak yang lain selain kakak akan menyampaikan apa aja sih yang harus adik-adik lakukan untuk menjadi teladan. Adik-adik bisa menjadi teladan dalam hal apapun. Nah nanti ada 5 minggu kita akan bertemu di minggu depan. Nah hari ini kakak yang akan menyampaikan terlebih dahulu. Nah untuk hari ini kakak mau cerita mengenai satu orang yang sangat hebat juga, yang menjadi teladan juga, yang firman Tuhan catat, yang dimana dia menjadi teladan buat banyak orang dan juga buat sahabatnya. Nah adik-adik, kakak mau ambil cerita minggu ini dari cerita Alkitab. Ayatnya berasal dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Coba adik-adik sama mama papa di rumah yang sekarang mendengarkan cerita ini, dicatat lagi ayatnya supaya nanti setelah mendengar cerita firman Tuhan ini, adik-adik boleh baca lagi di rumah bersama papa mama. Karena kakak gak akan baca dari awal sampai akhir karena ayatnya panjang. Nah dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Ya. Temanya hari ini kita menjadi teladan dalam perkataan. Kakak mau kasih tahu dulu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak teladan itu apa Kak? Menjadi teladan itu menjadi seperti apa Kak? Nah menjadi teladan adalah kamu menjadi contoh. Otomatis jadi contoh yang baik atau yang buruk. Kalau anak Tuhan ya kita artinya harus menjadi contoh yang baik bukan contoh yang buruk. Otomatis kita harus menjadi contoh yang baik, yang bisa ditiru banyak orang dari apa yang kita perbuat. Nah hari ini kita mau belajar menjadi teladan atau menjadi contoh dalam perkataan. Nah adik-adik kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa juga, namanya Daud. Adik-adik mungkin pernah dengar cerita tentang Daud, hari ini kakak mau cerita tentang Daud. Nah dari kitab ini kita belajar tentang seorang yang menjadi teladan dalam perkataannya yaitu Daud. Adik-adik, Daud punya sahabat yang sangat dia sayang, sahabat yang sangat dekat dengan Daud, yaitu Jonatan. Daud dan Jonatan sangat akrab.
menjadi teman yang baik, begitu dekat. Kemana Daud pergi, Jonatan pergi. Mereka sering bersama-sama, curhat bareng, sedih bareng, senang bareng-bareng. Tapi ada satu hal nih dari persahabatan mereka yang mengganggu mereka. Apa itu kira-kira adik-adik? Yang menjadi masalah, yang menjadi halangan adalah ayah dari Jonatan. Ayah dari Jonatan pada waktu itu masih menjadi raja, namanya Saul. Dan Saul sangat tidak suka dengan Jonatan. Saul sangat membenci Daud. Dan Saul tidak suka dengan Daud. Tapi Jonatan anaknya Saul begitu dekat dengan Daud. Dia menjadi sahabat dengan Daud dan dia menjadi teman yang sangat-sangat dipercaya oleh Daud. Nah, suatu kali Jonatan dan Saul ayahnya yang menjadi raja saat itu pergi berperang. Tapi sebelum pergi berperang, Daud pernah berjanji sama Jonatan. Daud bilang begini, bahwa dia gak akan pernah melupakan kebaikan dari sahabatnya Jonatan. Dia akan selalu mengingat kebaikannya Jonatan. Dan dia akan selalu berbuat baik kepada semua keturunannya Jonatan, sahabatnya ini. Nah, suatu kali Jonatan dan Saul pergi berperang. Pada waktu itu ketika mereka pergi berperang, Saul dan Jonatan terbunuh di medan perang. Daud kehilangan sahabatnya. Daud juga kehilangan raja pada waktu itu, yaitu Saul yang menjadi raja. Ketika mereka sudah terbunuh, mati di medan perang, Daud yang akhirnya diangkat menjadi raja menggantikan Saul. Pada waktu itu posisi Daud sudah menjadi raja menggantikan Saul. Sejak Saul mati karena berperang. Dan Daud menjadi raja menggantikan Saul. Pada waktu itu Daud bertanya, ketika dia menjadi raja, Daud tanya kepada pengawalnya, kepada orang-orang yang dia percaya, masih adakah keturunannya Jonatan yang masih hidup? Anak-anaknya mungkin, saudara-saudaranya mungkin, pamannya mungkin, tantenya mungkin, adakah yang masih hidup dari antara keluarganya Jonatan? Pengawalnya ingat-ingat, ada gak ya? Masih ada gak ya? Oh, ternyata ada. Mereka ingat bahwa Jonatan punya anak yang masih kecil. Anaknya itu tinggal di satu daerah yang jauh dari tempat Daud ada. Dan Daud memerintahkan mereka untuk membawa anak Saul itu menghadap Daud. Nah, adik-adik, dicarilah. Pada waktu itu anak Saul baru berusia 5 tahun ketika dia mendengar bahwa Jonatan ayahnya dan Saul kakeknya mati di medan perang. Mereka pergi, mereka melarikan diri, mereka kabur. Ketika mereka sedang melarikan diri, tiba-tiba anaknya Jonatan terjatuh yang mengakibatkan kakinya lumpuh, pincang, bukan lumpuh ya, pincang dan menjadi cacat pada waktu itu. Nah, ketika Daud memerintahkan orang untuk mencari anaknya Jonatan ini, mereka mulai mencari dan mendapatkannya. Dan anak dari Jonatan ini bernama Mephiboset. Dan Mephiboset ini menjadi orang terakhir dari keturunan Jonatan yang masih hidup pada waktu itu. Daud memanggil dia dan Mephiboset datang menghadap Raja Daud pada waktu itu yang sudah menjadi raja. Nah, adik-adik ingat ya, pada waktu itu ketika seseorang menjadi raja, dia pasti akan memusnahkan atau membunuh semua keturunan raja-raja sebelumnya. Supaya dia tidak terpengaruh apa-apa. Supaya kekuasaannya tidak terganggu oleh siapapun. Tapi pada waktu itu Daud tidak melakukan hal itu. Dia mencari Mephiboset dan ditemukan. Mephiboset bertemu dengan Raja Daud. Dia menghadap Daud. Dan Daud berkata kepada dia, jangan takut, aku tidak akan berbuat yang tidak baik kepada kamu. Daud bilang begini, aku pernah berjanji kepada ayahmu bahwa aku akan menepati janjiku mengasihi semua orang yang menjadi keturunannya. Nah, apalagi Mephiboset itu anaknya Jonatan, dan Daud pun mengasihi juga kepada Mephiboset. Nah, sampai akhirnya Daud menganggap Mephiboset sebagai anaknya sendiri, dan Daud memberikan semua tempat-tempat daerah-daerah yang pernah menjadi miliknya Jonatan sahabatnya, diberikan semuanya kepada siapa? Anaknya pada waktu itu yang masih hidup, yaitu Mephiboset. Diberikan semua haknya kepada mereka, kepada Mephiboset dari Daud. Dan Daud selalu mengajak makan bersama Mephiboset. Setiap Daud makan,
dengan hidangan raja yang enak-enak, Mephiboset harus ikut makan bersama dengan Raja Daud. Di sini adik-adik kita lihat Daud menepati janjinya, perkataannya. Janjinya apa tadi? Janjinya bahwa dia akan tetap menjaga, mengasihi semua keturunan dari Jonathan sahabatnya. Dan Daud membuktikannya adik-adik. Dia buktikan, dia cari keturunannya Jonathan yang masih hidup dan dia temukan anaknya. Dan dia balas semuanya, kebaikannya, dia tepati janjinya, dia berikan yang terbaik buat siapa? Mephiboset, anaknya Jonathan. Dan pada waktu itu Daud telah menepati janjinya. Nah adik-adik, dari kisah ini apa yang adik-adik dan kakak mau belajar? Nah kakak mau kasih tahu adik-adik gini, adik-adik bisa menjadi teladan. Untuk hari ini, untuk minggu ini tadi apa kakak bilang? Menjadi teladan di dalam perkataan. Menjadi teladan adalah menjadi contoh. Adik-adik harus bisa dipercaya di dalam hal perkataan. Contohnya apa kak? Oh begini contohnya, misalnya adik-adik di rumah. Papa mama kasih waktu. Ya, kasih waktu adik-adik untuk belajar, kasih waktu untuk main mungkin, kasih waktu untuk main HP, nonton TV dan lain-lain. Tapi papa mamanya gak akan tegur nih. Kalau kamu melebihi waktu misalnya, oh kamu disuruh nonton TV setengah jam ya, 30 menitnya, siap mah gitu ya. Kamu nonton nih, aku akan selesai setelah 30 menit mah lalu belajar. Kamu sudah ngomong gitu sama papa mama. Tapi ketika 30 menit sudah lalu, kamu tidak menepati janji, kamu keasikan nonton. Kamu tetap nonton atau main game di HP. Nah artinya kamu tidak menepati janji. Perkataan kamu tidak bisa dipercaya. Itu namanya tidak menjadi teladan. Nah menjadi teladan dalam perkataan juga adalah kamu selalu mengatakan hal-hal yang baik. Jangan selalu mengucapkan hal-hal yang sia-sia atau yang gak penting. Contohnya apa? Perkataan yang kotor. Kamu gak boleh kata-katain teman, gak boleh berkata yang tidak baik kepada sesama kamu, kepada teman-teman, orang tua, siapapun. Tidak boleh ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Karena apa? Mulutmu, perkataanmu harus menjadi teladan yang baik buat banyak orang. Harus jadi contoh, kita anak Tuhan. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi apa? Berkat buat banyak orang, kita jadi contoh yang baik. Supaya orang juga melihat dari kamu dan kamu menjadi anak yang baik. Mereka nyontohin kamu. Mereka melihat kamu yang baik, mereka ikuti yang baik. Kalau mereka melihat kamu jahat, mereka gak mungkin bisa contoh kamu. Karena gak ada contoh yang baik. Tapi kamu di sini belajar dari kisahnya Daud, bahwa kamu walaupun masih kecil, walaupun masih muda, kamu pasti bisa jadi berkat. Kamu pasti bisa jadi teladan. Ya. Nah sebelum kakak selesai, kakak mau kasih nih ayat hafalan nih. Ya, ayat hafalan minggu ini, bulan ini itu diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Sekali lagi ya, yuk sama-sama yuk dibuka Alkitabnya. Kalau adik-adik bawa Alkitab, kita mau buka sama-sama, kita mau lihat. 1 Timotius 4 ayat 12. Nanti kakak akan baca, adik juga sama-sama di rumah, papa mama di rumah baca. Dan kita akan menghafal sama-sama. Nanti dalam waktu 1 bulan kita sudah sama-sama hafal ya. Yuk kita baca sama-sama ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah banyak ya. Teladannya di sini di firman Tuhan dibilang kamu bisa menjadi teladan dalam banyak hal. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesetiaan. Nah nanti semua ini akan kita pelajari bersama-sama di dalam waktu 1 bulan ini. Dan hari ini kita sudah belajar di hal yang pertama, menjadi teladan di dalam perkataan. Adik-adik ingat, walaupun kamu masih kecil, walaupun kamu masih muda, tapi jangan khawatir. Tuhan bisa pakai kamu. Kamu pun bisa menjadi teladan. Kamu bisa menjadi berkat. Dimulai dari apa yang pertama? Dari perkataanmu. Bisa dipercaya. Jangan suka berbohong. Jangan berkata-kata yang sia-sia. Kalau kamu berjanji, harus ditepati. Jadi contoh yang baik. Amin. Dan hari ini kita belajar dari kisahnya Daud. Supaya kita tetap menjadi orang-orang yang dipercaya. Adik-adik bisa dipercaya. Dan Tuhan berkenan atas hidupmu. Dan kamu pun menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk.
Kakak undang semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, untuk pelajaran yang kita sudah terima hari ini. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Ikutin kakak berdoa dari rumah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami belajar hari ini, kami mau menjadi teladan dalam perkataan kami. Berkati kami Tuhan, urapi kami, supaya perkataan kami adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang baik, perkataan yang membuat orang percaya kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman, dan kami menjadi saksi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Papa Mama, kakak gereja anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak mau bagi pengumuman. Jadi, setiap minggu sore setelah ibadah online berlangsung, akan ada rumah doa melalui Zoom atau video call loh. Bagi adik-adik yang rindu hadirat Tuhan dan mau berdoa bersama-sama, yuk join ke dalam rumah doa. Ajak keluarga serta teman-teman untuk join rumah doa ya. See you and God bless you. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Tapi sebelum kita selesaikan ibadahnya, sekali lagi yuk kakak undang semuanya sama papa mama di rumah bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mau tutup ibadahnya dan sebelumnya kita akan berdoa minta berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdiri, angkat kedua tanganmu. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat ibadah hari ini. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan biar Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan anak-anak dimanapun mereka berada. Di rumah mereka, orang tua mereka dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan yang sempurna. Dan apa saja yang kamu perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kamu selalu berhasil dan kamu menjadi teladan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.